Nah, materi kali ini about simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Untuk simple present tense terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja. Ingat ya nak, menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa disebut dengan to be. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu yang pertama itu verbal simple present. Nah, di sini ada formulanya, ada rumusnya ya. Untuk verbal simple present yang menggunakan kata kerja itu diawali dengan subjek. Subjek yang memakai I, you, they, we ditambah dengan verb one plus object. Nah, untuk yang kedua itu ada subjek yang menggunakan he, she, it. Kita tambahkan verb s atau es plus objek. Oke, jadi ingat ya, verbal simple present itu yang menggunakan kata kerja. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan verb one, kata kerja yang pertama. Untuk subjek he, she, it menggunakan verb s atau es. Nah, di sini ada subjek, perhatikan ya. Ada I, itu saya, you, kamu atau kalian, they, itu mereka, dua orang atau lebih, we, kita, saya dan orang lain, she, itu untuk dia, untuk perempuan ya, he, dia untuk laki-laki, dan it, dia itu bisa hewan, bisa tumbuhan selain manusia. Nah, anak-anak Miss perhatikan ya, kalau untuk subjek I, you, they, we, itu kita menggunakan verb yang pertama, yang tidak ditambah apa-apa. Kemudian untuk she, he, it, itu kita gunakan verb yang ditambah s atau es. Oke, jadi ingat ya anak-anak Miss ya, I, you, they, we menggunakan subjek yang tetap, subjek yang pertama. She, he, it menggunakan subjek s atau es. Nah, lihat tabel Miss. Di sini ada kata kerja, verb, kemudian ada yang bentuknya singular, itu untuk subjek he, she, it, dan bentuknya plural untuk subjek you, we, they, dan I ya. Coba perhatikan perubahan kata kerjanya. Nah, perhatikan go. Go di situ berubah menjadi goes untuk he, she, it. Kalau untuk you, we, they, dan I itu tetap using go. Nah, perhatikan lagi ya, di situ ada come, perubahan s-nya menjadi comes. Kemudian it berubah menjadi its. Drink berubah menjadi drinks. Write berubah menjadi writes. Sing, sings. Oke, now sekarang perhatikan kalimat Miss. Coba lihat. I buy a pen. He buys a pen. Nah, di situ subjeknya I buy. Buy-nya verb one. Verb pertama, kata kerja dasar yang tidak ditambah apa-apa. Kalau kita using he, subjeknya he, maka dia buys. Buy-nya ditambah s. Buys a pen. Nah, lihat lagi contohnya ya. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. You go to school every day. Kamu pergi ke sekolah setiap hari. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini, itu yang Miss garis bawahi menggunakan subjek I, you, they, we sesuai dengan rumusnya, maka kita gunakan dia verb
satu ya, verb one, kata kerja yang pertama. Jadi kita gunakan go. I go, you go, they go. Tidak ditambahkan apa-apa ya, tidak ditambahkan s ataupun is. Nah, sekarang lihat lagi penjelasan yang she goes to school every day. Dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari. He goes to school every day. Dia laki-laki pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini yang contoh pemakaian ditambah s atau is ya. Verb s atau is. Untuk subjek she, he, itu Miss garis bawahi yang berwarna orange. Nah, kalau kata kerjanya dari go itu berubah menjadi goes. Kita tambahkan is. Goes, she goes, he goes. Nah, sampai di sini anak-anak Miss paham ya. Jadi, simple present tense yang menggunakan verb kata kerja untuk subjek are, you, they, we itu menggunakan kata kerja yang pertama yang tidak ditambah apa-apa. Contohnya go, buy, play, write, sing. Nah, untuk subjek he, she, it menggunakan kata kerja yang ditambah s atau is. Setelah itu baru kita tambahkan objeknya. Nah, ini dia penjelasan materi simple present tense. Kita bahas yang pertama saja dulu, yaitu verb yang verbal simple present yang menggunakan kata kerja. Kata kerja pertama dan kata kerja yang ditambah s ataupun is. Oke, terima kasih sudah simak penjelasan Miss. Miss harap anak-anak Miss bisa paham ya, dan bisa mengerjakan latihan soal simple present tense yang akan Miss berikan di pertemuan selanjutnya. Thank you.